Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh salah satu dari orang kalian. Boleh? Boleh, maju. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya Allah, sebelum kita memulai pelajaran ini, kami memberikan akal dan pikiran dan hati Bapak, agar dapat menerima segala tugas-tugas atau pelajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak. Bapak hanya berlaku di tugas ini. Amin. Baik, terima kasih untuk Robin. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Udah siap kan belajar? Baik, Bu. Gimana nih? Senang atau gimana? Ada yang galau nggak? Berarti senang semua ya? Oke. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita, tapi sebelum kita sampai ke materi, Ibu akan membagikan beberapa kertas. Nah, di kertas ini sudah ada beberapa soal, dan ini akan dimasukkan ke dalam amplop ini. Nanti setiap perkelompok akan mengelompokkan kertas ini ke dalam amplop keempat ini. Oke? Baik. Saya akan membagikannya. Oke, sudah dibaca kan? Nah, kertas itu akan dikelompokkan ke dalam keempat amplop ini. Amplop pertama ada jenis, amplop kedua ada struktur, amplop ketiga ada tujuan, dan amplop keempat ada pengertian. Nah, setiap kelompok akan membacakan terlebih dahulu, kemudian mengelompokkannya ke dalam keempat amplop ini. Silakan, saya berikan waktu 5 menit. Baik, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, setiap kelompok menunjuk salah satu orang untuk memasukkan kertas yang sudah dipakai atau kertas yang sudah dipegang ke dalam keempat amplop ini. Silakan maju. Silakan. Kelompok pertama. Dilipat dulu. Oke, terima kasih untuk Paskarya. Untuk kelompok 2, lipat dulu, Nak. Satu-satu lipatnya, biar bisa dibacakan.
Oke, terima kasih untuk kelompok kedua. Untuk kelompok ketiga boleh maju. Lipat satu-satu, Nak. Oke, baik. Nah, di sini sudah keempat amplopnya sudah berisi. Nah, kita tidak tahu ini benar, yang kalian kelompokkan itu benar apa tidak. Nah, untuk menentukan itu, kita akan masuk ke penjelasannya. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak apa materi kita hari ini? Oke? Pantun. Siapa yang sudah pernah dengar pantun? Semua mungkin ya. Dan kalian mengerti nggak apa saja itu pantun? Atau kenapa sih pantun itu dibuat? Oke, untuk menghibur, ada lagi? Banyak loh tujuan pantun. Oke, memberi nasihat. Ada yang lain? Gak ada lagi? Baik, untuk memperdalam pengetahuannya, kita kembali ke penjelasannya dan akan untuk menentukan apakah yang di dalam amplop ini benar atau salah. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, pantun itu merupakan puisi lama yang satu bait itu terdiri dari 4 baris. Pantun ini digunakan terkadang untuk memberikan amanat atau satu pendidikan ataupun arahan. Nah, tujuan pantun itu sebagai pemeliharaan bahasa dan pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berpikir. Dan pantun melatih seorang berpikir tentang mana kata sebelum berujar. Yang ketiga, ciri-ciri pantun. Seperti yang saya bilang tadi, pantun itu terdiri dari satu bait, 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, satu bait itu kan ada 4 baris. Jadi, baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Ada yang boleh mengulangi apa yang saya bilang ciri-ciri dari pantun? Ada yang bisa? Oke, Nini boleh? Yang pertama itu ada deskripsi itu ada 4. Yang pertama itu 1 dan 2 itu disebut sampiran. Oke. Dan 4 itu isi. Baik, terus? Mempunyai sajak. Oke. Cuman itu saja. Baik. Yang dikatakan Neni sudah benar, cuman ada tambahan beberapa lagi. Nah, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke. Kembali ke berikutnya, jenis-jenis dari pantun. Ada banyak jenis-jenis pantun. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka ini berisikan hal-hal lucu dan menarik. Yang kedua, pantun nasihat. Berisikan tentang nasihat, memiliki tujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat tentang moral, budi pekerti, dan lainnya. Yang ketiga, pantun teka-teki, berisikan teka-teki yang harus dipecahkan oleh pendengar dan pembaca. Nah, seperti inilah contoh pantun. Burung kenari, burung perkutut, terbang riang ke sana kemari. Hatiku takkan cemburut, ayahku pulang hati berseri. Nah, seperti itulah contoh dari pantun. Oke, baik.
dari 4 amplop ini kita belum mengetahui ini benar apa salah. Nah, kita akan membuka satu-satu perwakilan dari perkelompok maju ke depan untuk membacakan dari keempat amplop ini. Baik, kelompok kedua. Oke. Nah, untuk kelompok pertama boleh membuka. Pertama, pengertian terlebih dahulu. Nah, buka. Ya, dibaca. Pengertian pantun. Pantun adalah puisi lama yang pada mulanya diutarakan secara lisan dengan ritme dan saja. Oke. Jadi, yang sudah dibacakan Paskah, apakah benar pengelompokan itu ke dalam amplop pengertian? Oke, benar. Amplop yang kedua boleh dibacakan oleh kelompok 2. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Pohon jati sejajar arang dan merosot ke masa raya. Ikut belajar masa sekarang, esok kita bisa lari. Cuma itu saja? Baik. Yang dibacakan oleh kelompok kedua, apakah tepat pengelompokannya ke dalam struktur? Baik. Di bagian mana yang salah? Boleh ditunjukkan? Oke. Yang contoh pantun yang pohon jati. Jadi ini sebenarnya masuk ke amplop yang apa? Yang mana? Contohnya masuk ke amplop yang Jenis-jenis. iya, masuk ke contoh. Ini merupakan kertas ini merupakan masuk ke dalam amplop contoh. Baik, berarti yang hanya masuk ke dalam strukturnya adalah setiap bait terdiri dari 4 baris. Baik. Untuk amplop kedua boleh kelompok ketiga. Bersajak adik-adik. Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, yang mungkin baris ketiga dan keempat disebut isi. Pantun teka-teki. Pantun jenaka. Pantun nasihat. Pantun agama. Pantun agama. Pantun agama. Baik. Yang dibacakan oleh kelompok ketiga, apakah benar pengelompokannya ke dalam jenis? Oke, ada yang benar yang salah. Ada yang bisa memperbaiki kemana dia dikelompokkan? Boleh, Robin? Ini ke sini dulu. Oke. Terus ini ke sini. Baik, boleh dibacakan oleh Robin. Jenis-jenis pantun, pertama pantun nasihat, yang kedua pantun jenaka, yang ketiga pantun agama, dan keempat pantun teka-teki. Oke. Yang ini? Boleh. Struktur pantun, yang pertama bersajak ABAB, yang kedua baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Yang ketiga terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baik, terima kasih. Nah, seperti itulah pengelompokan yang benar. Dan yang terakhir adalah tujuan. Kelompok pertama. Tujuan pantun. Berkomunikasi
dan menyampaikan perasaan, saran, serta memberikan moral dan ajaran. Baik, yang dibacakan oleh kelompok pertama, apakah sesuai dengan amplop? Yaitu tujuan? Oke. Terima kasih untuk kelompok pertama dan 2 dan 3. Boleh silakan duduk. Nah, seperti itulah pengelompokannya. Jadi kita ulangi kembali mungkin ya biar lebih mengingat lagi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu ciri-ciri pantun? Ciri-ciri dari pantun. Robin? Ciri-ciri pantun yang pertama itu bersajak abi-abi. Enggak, Bu. Iya benar, bersajak AB-AB. Ya. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Ya. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Oke. Terus terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke. Cuman itu saja? Baik. Ada yang bisa memberikan pendapat apa itu jenis-jenis dari pantun? Jenis-jenis dari pantun. Baik, Eka. Yang pertama pantun jenaka, yang kedua pantun agama, Ya. yang ketiga pantun cekadaki, yang keempat pantun nasihat. Oke. Dan apa itu tujuan dari pantun? Apa itu tujuan dari pantun? Gak ada yang bisa? Tujuan dari pantun itu apa? Boleh, Lisma? Baik. Oke. Semua yang adik-adik bilang itu benar semuanya. Oke. Nah, kita kan sudah mempelajari materinya. Supaya kita tahu. Sebenarnya kalian paham sih apa yang Ibu jelaskan tadi? Nah, untuk mengetahui itu, kita kan melanjutkan dengan kuis. Baik, boleh dibuka handphone masing-masing untuk melanjutkan kuisnya, karena kita menggunakan media pembelajaran. Sudah dibuka? Buka dengan Google dan search quizzes. Sudah? Apakah semuanya sudah membuka quizzes? Oke. Sudah semuanya? Sudah? Yang di belakang sudah? Baik. Nah, di dalamnya kan terdapat kode. Oke, kodenya 26 20 13. 26 20 13. Sudah semua? Namanya dibuat nama masing-masing.
Baik, satu peserta bergabung. Oke. Sudah siap semuanya? Ini akan munculkan tingkat paling tertinggi. Yang masih bergabung? Oke, sudah semua ya? Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Robin, gimana? Kok masih peringkat ke-7? Indah banyak salahnya ya. Gimana, Ika? Ayo, Lisma.
Oke, peringkat pertama masih dengan Lisma. Yuk, bisa yuk. Tinggal Robin. Nah, oke. Peringkat pertama Lisma, peringkat kedua Paskarya, dan peringkat ketiga Robin Hood. Oke, beri apresiasi. Nah, itulah materi kita hari ini. Tapi sebelum menutup itu, Anjas boleh membacakan pantun? Ayo Anjas dengan lafal dan intonasi yang tepat. Atau bisa buat pantun sendiri? Tidak, Bu, saya baca. Oke, baik. Iya. Iya, ini. Langsung dari sini saja. Burung kenari, burung perkutut. Terbang riang ke sana kemari. Hatiku takkan cemberut, ayahku pulang hati berseri. Baik, tepuk tangan semuanya. Nah, ada yang bisa mengungkapkan perasaannya atau gimana sih pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau ya biasa aja gitu? Menyenangkan, Ibu. Ya boleh dibilang. Yang lain? Apa biasa aja? Jangan senyum-senyum aja. Menyenangkan atau gimana? Menyenangkan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin hari ini materinya pantun dan minggu depan materi yang berbeda. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik, Ibu.